Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Kejadian pasal pertama ayat 27. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seorang anak, kita mungkin terbayang dengan ayahnya atau ibunya karena melihat bentuk wajahnya atau rupanya. Atau mungkin ketika kita melihat seorang anak, kita terbayangkan dengan seorang sahabat lama. Sehingga kita akan bertanya, siapa nama ayahmu? Apakah kamu anaknya si A atau si B? Kita melihat ada kemiripan. Tetapi ada juga kalanya kita melihat dari sebuah kemiripan ternyata banyak perbedaan dari segi perilaku. Misalnya ketika ayahnya adalah orang yang disiplin, tiba-tiba anaknya yang mirip dengan dia dari wajahnya, warna kulitnya tidak disiplin. Kita kembali mempertanyakan hubungan mereka, sebenarnya kamu ini anaknya atau tidak? Karena ternyata hubungan antara ayah dan anak itu tidak hanya dari segi rupa, tapi juga dari segi karakter. Atau mungkin ketika kita melihat seseorang, kita tahu dia orang Batak. Kita tahu dia marga yang sangat dekat dengan kita. Tapi ketika kita melihat, ternyata semangatnya, cara berbicaranya, sopan santunnya, bukan seperti orang Batak yang kita pahami, orang yang menghormati. Kalau misalnya dia sudah tahu itu tulangnya, tapi sopan santun tidak ada. Atau mungkin kerja kerasnya tidak ada. Kita akan berkata, jelasnya kau orang Batak atau tidak? Selalu ada evaluasi ulang ketika kita melihat ada kemiripan wajah, ada kemiripan nama, tapi karakter berbeda. Nah, kata segambar itu tidak hanya menjelaskan kesamaan rupa. Ketika firman Tuhan berkata, Allah menciptakan manusia segambar dengan dia, imago Dei, itu bukan tentang hidung, telinga, mulut, atau warna kulit. Tapi jati diri Allah itu sama dengan jati diri manusia. Apa yang ada dalam diri Allah itu ada dalam diri manusia. Artinya sifat manusia itu memiliki sifat ilahi ketika dia diciptakan. Nah, sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, itu tidak mengubah rupa atau bentuk wajah, tapi itu mengubah perilaku. Bahwa manusia yang awalnya mereka memiliki sifat ilahi, mengetahui yang baik, melakukan yang baik, berpikirkan tentang hal yang baik ketika melihat sesuatu, dosa membuat mereka juga memikirkan hal yang jahat terhadap sesuatu. Jadi tidak ada yang berubah secara fisik. Dia tetap sebagai manusia ketika di Taman Eden, dan dia juga tetap sebagai manusia ketika keluar dari Taman Eden. Namun kita lihat bahwa karakter ilahi, kesegambaran itu mulai hilang, berkurang, dan mungkin sangat jauh. Mulai dari kitab Kejadian, ketika manusia dikatakan berdosa, dikeluarkan dari Taman Eden, langsung dilanjutkan dengan kisah pembunuhan antara abang dan adik yang seharusnya mereka memiliki kemiripan, yang seharusnya mereka memiliki kesamaan darah. Mereka dipersatukan oleh orang tua yang sama, tetapi dosa itu sudah lebih kuat daripada kesegambaran itu. Justru kesegambaran itu tidak terlihat. Masuk lagi ke zaman Nuh, di sana dikatakan bahwa semua umat manusia sudah sangat jahat sekali. Di sini kita melihat bahwa antara kesegambaran dan dosa ini sama-sama mempengaruhi manusia, tapi ternyata dosa menguasai. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masih merayakan Paskah, mengingat pengorbanan Yesus, mengingat dia sudah bangkit, mengingat kita sudah diperbaharui kembali. Pekerjaan Yesus
bukan hanya menyelamatkan kita saja, artinya kita yang berdosa menjadi tidak berdosa, tapi ingin mengembalikan gambaran Allah itu sejak awal. Kita lihat dalam ayat 28, di sana Allah langsung memberikan sebuah pekerjaan. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Setelah menegaskan tentang kesegambaran baik dalam laki-laki dan perempuan, mulailah Allah memberi perintah. Dari kesegambaran ini, perintah dan pekerjaan itu baru boleh dilakukan. Artinya manusia sadar dalam setiap pekerjaannya, kesegambaran itu tidak boleh dipisahkan. Dalam tradisi orang Yahudi, pekerjaan, ibadah itu memiliki kata yang sama. Jadi tidak dalam istilah bahasa Indonesia bekerja sambil berdoa, tidak. Bekerja berdoa itu adalah pekerjaan yang sama bagi orang Yahudi. Sehingga ketika Allah mengatakan, engkau segambar dengan aku, kemudian Allah mengutus. Nah, saat ini ketika Yesus sudah memperbaharui hidup kita, memperbaharui karakter kita, kita sudah diperdamaikan, kita sudah menjadi manusia yang baru melalui keselamatan. Sekarang keselamatan, kesegambaran itu hendak mendasari setiap pekerjaan kita. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, mari selalu ingat pekerjaan itu harus berjalan sebagaimana aku segambar dengan Allah. Maka apapun pekerjaanku itu tidak akan menjadi masalah selama aku berpikir aku adalah orang yang segambar dengan Allah. Maka pekerjaan ini pun harus kujalankan sebagaimana Tuhan mau. Sehingga pekerjaan Yesus adalah mengembalikan kesegambaran itu. Saat ini ketika kita masih merenungkan perayaan Paskah, Pasion, Jumat Agung, coba kita renungkan kembali. Masihkah kesegambaran itu terpelihara? Masihkah pekerjaanku menunjukkan kesegambaran itu? Yang kedua, Firdaus sebagai tanda kebaikan. Ketika manusia diciptakan, Firdaus itu adalah sebuah kedamaian antara manusia dan ciptaan yang lain. Maka kesegambaran itu bukan hanya tentang karakter saja, tetapi bagaimana saya sebagai anak Tuhan juga mau bertindak baik terhadap ciptaan yang lain. Jadi kesegambaran itu bukan tentang orang itu menjadi baik, menjadi tidak, ataupun menjadi sangat ilahi, tetapi bagaimana dia bersikap terhadap yang lain. Semoga dalam perayaan Paskah, perenungan akan firman Tuhan di pagi hari ini, kita menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang segambar dengan Allah, tapi seluruh karya Allah juga harus sejalan dengan kehendaknya. Maka kita semua, apapun pekerjaan kita, mari kita kerjakan untuk kemuliaan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami merenungkan kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang menyapa kami setiap pribadi. Kami adalah ciptaan-Mu yang segambar. Biarlah melalui keselamatan dari anak-Mu Kristus Yesus telah mengembalikan kesegambaran itu. Dan setiap pekerjaan kami pun berjalan sesuai dengan kesegambaran itu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.